Setiap orang yang menjalankan suatu amaliyah, tak lepas dari kegagalan, dan tak bisa memetik buah manisnya amal. Untuk amaliyah yang bersifat islami, ada suatu sebab jangka pendek yang sering menjadi sebab dari timbulnya kegagalan. 1. Karena kurangnya yakin pada apa yang diamalkan. 2. Menjalankan suatu amaliyah karena sekedar coba-coba. Ini adalah dua sebab yang sering terjadi, yang menyebabkan suatu amaliyah hanya mendapatkan kekosongan semata. Setelah melakukan amaliyah, tak ada perubahan sama sekali, tak ada efek yang dirasakan. Sedang sebab jangka panjangnya yaitu, tak menjaga terhadap amaliyah wajibnya, misal sholat. Sehingga ada kesan terburu-buru menuntaskan amaliyah, seperti mengejar target atau dikejar target, sehingga hal yang lebih wajib, seperti sholat ditinggalkan, ya akhirnya seperti orang yang memakai emas permata tapi telanjang, sibuk mengejar fadilah atau keutamaan suatu amaliyah, tapi yang wajib malah ditinggalkan. Padahal dalam sholat ada pembelajaran pengendalian ketenangan hati secara mutlak. Maka saranku, cobalah sempurnakan sholat, sempurnakan dalam bacaan, jangan gerusa-gerusu, pelan, sempurnakan sujud dan ruku, dan sempurnakan bacaan di dalamnya. Jangan ingin cepat selesai, sempurnakan dengan ketenangan, tanpa rasa merasa dikejar sesuatu, atau mengejar sesuatu. Coba lakukan dengan tenang, nanti beberapa hari akan terasa betapa tenangnya hati. Juga waktu mengamalkan wirid, jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru ingin selesai, lakukan dengan setenang mungkin, sebab itu nanti akan mempengaruhi aura kita, kesabaran kita, ketenangan kita, juga pancaran kewibawaan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Juga orang memandang kita akan lain karena pancaran hati kita tertempa saat menjalankan suatu amaliyah, dan pastinya akan berpengaruh juga dengan pandangan hidup dan keluasan hati. Yang biasa menggagalkan amaliyah lagi adalah biasanya tak terjaganya perut kita dari mengkonsumsi barang yang haram, bahkan barang yang tak jelas haram halalnya. Makanya upayakan untuk makanan dijaga dan tahu kejelasan asal-usulnya. Soalnya itu demi kepentingan kita sendiri dalam menekuni suatu amaliyah. Jangan karena enak yang sedikit kita meracuni lautan, jangan karena kenikmatan yang kita bayangkan, lalu mengorbankan daya upaya kita, menjalankan amaliyah itu jadi sia-sia. Memang kalau tidak berpikir dalam, apa yang haram yang kita konsumsi kayaknya gak berbahaya, tapi coba diangan-angan. Kita mengkonsumsi makanan itu akan diolah, diambil saripatinya jadi darah, lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah katakanlah yang kita makan itu racun, maka akan meracuni seluruh tubuh. Nah bila yang kita makan itu haram, bukannya akan mengharamkan seluruh tubuh, makanya dalam satu hadis. Orang yang makan barang haram tak diterima sholatnya selama 40 hari. Sebab apa yang kita makan itu akan dinetralisir dalam jangka 40 hari, baru netral. Makanya betapa pentingnya menjaga diri dari makanan yang diharamkan, jika diri ingin dekat dengan Allah, dan mudah amaliyah-amaliyah kita, bisa dipetik buah manisnya. Semoga ini bisa menjadi renungan, bagi yang ingin mengecap manisnya buah amaliyah. Karena untuk apa sih kita hidup bergelimang kemewahan dan kenikmatan dunia, kalau jauh dari Allah? Sebentar, entah besok, entah lusa juga mati. Lah kalau sudah mati, apa yang akan kita banggakan, amal kita yang ditolak? Atau harta benda kita untuk nyogok malaikat yang gak butuh harta. Jadi mulai dari sekarang, mari kita dekatkan diri pada Allah, dengan pelan tapi pasti, jangan warawiri tak tentu, jangan terseret oleh kehidupan masyarakat yang sudah mengikuti tuntunan televisi dan kehidupan orang luar negeri. Jika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita jadi kayak orang yang terasing, terkucil, karena gak ikut nongkrong di gang, atau ikut tren nonton bareng sepak bola dunia, lalu kita dianggap asing, itu sih jamak dan umum. Dan memang sudah disabdakan Nabi, kalau nanti di akhir zaman,
orang yang menjalankan sunnah, maka akan menjadi orang asing di kampungnya sendiri, sebab tak ikut kayak kehidupan masyarakat yang menuruti kesenangan nafsu, brudak-bruduk, itu tak usah kaget, dan sabda Nabi itu kenyataan yang tak terbantahkan. Tinggal kita mau jadi orang asing tapi yang berpegang teguh dengan sunnah, dan menyadari kenyataan untuk apa diri diciptakan, atau mau kayak masyarakat, ya begitu-begitu saja, mengeluh, membicarakan kejelekan orang, ngerumpi, ngomong ngalor ngidul, ngomongin pertandingan bola semalam, muter-muter, tiba-tiba waktunya malaikat maut ngejemput, mau bilang belum siap sudah gak keburu, karena kubur dan yang gali udah gak sabar ngubur kita. Karena kalau kelamaan, terlanjur bau. Mau nyesali karena gak boleh ikut nonton bola lagi. Ya TV-nya siapa yang boleh ditonton pocong. Kadang merasa masih muda, dikiranya maut jauh. Tapi banyak kan yang mati muda, bahkan masih bayi juga banyak yang mati. Ya gak, menunda-nunda kebaikan, adalah tipu daya setan. Juga bernafsu menjalankan kebaikan adalah tipu daya setan, maka jadilah yang istiqomah, agar tak ada lubang setan menelusupkan tipu dayanya. Jika seseorang melakukan amal perbuatan, maka seharusnya dan selayaknya mendapat buahnya amal, atau jika melakukan sesuatu maka seharusnya mendapat hasil dari apa yang dihasilkan. Tentu semua setuju kalau seseorang melakukan sesuatu, dengan cara, ilmu, dan terpenuhinya semua syarat yang dibutuhkan maka akan mendapat hasil sesuai yang diharapkan. Contoh nanam padi, kalau tanpa ilmu dan syaratnya pasti gak berhasil. Orang nanam padi, pasti yang ditanam harus padi, menanamnya di tanah yang harus diolah, menanamnya harus cukup airnya dan lain-lain syarat. Lah katanya nanam padi, tapi yang ditanam sandal jepit, apa nanti akan tumbuh padi? Ya sekalipun yang ditanam sendal jepit satu truk juga gak bakalan tumbuh padi. Nah untuk bisa menanam padi sampai panen tak cukup cuma tanam saja, tapi butuh adanya perawatan. Pokoknya garis besarnya, asal tahu persis ilmu caranya menanam lalu dipraktekkan maka bisa dipastikan akan panen dengan hasil yang diinginkan. Dan juga teramat penting bagi orang yang menanam adalah adanya melihat dengan mata kepala sendiri, bukan katanya, bukan kabar angin, tidak bisa dikatakan menanam padi dengan mengucapkan, menurut kabar angin, aku ini menanam padi sampai panen, tentu hal itu orang yang punya akal tak akan membenarkan. Kenapa kelihatannya ku katakan muter-muter? Nah maksudku persamaan yang kubuat itu agar kita mau membayangkan bagaimana dengan selengkapnya orang yang menanam padi, karena secara garis besarnya sama dengan orang yang menjalani amaliyah. Jadi perlu suatu bukti konkret, nyata, kita lihat sendiri hasilnya, dengan mata kepala sendiri, tidak atas dasar kabar angin, kita rasakan sendiri penatnya, perawatannya dan buah manisnya saat panen. Contoh, jika kita mengamalkan sesuatu, misalkan mengamalkan surat Waqiah agar mendapatkan rizki. Lalu ternyata kita tidak punya pekerjaan yang dapat kita jadikan tolak ukur dari keberhasilan kita mengamalkan Waqiah itu, ya jadinya sulit untuk mengetahui apa kita berhasil apa tidak. Makanya kusarankan jika mengamalkan misal Waqiah, usahakan punya usaha sendiri, walaupun kecil, misal toko kecil-kecilan, jadi bisa dilihat dan dipraktekan. Ini kalau toko aku bacakan Waqiah berapa ya pendapatan sehari. Lalu kalau tidak dibacakan Waqiah berapa ya pendapatan sehari. Nanti langsung ketahuan dan langsung bisa dilihat, semuanya itu untuk apa? Agar setelah kita lihat nyata, maka tambah keyakinan dan keimanan kita, kian hari kian bertambah tebal dan mantap, maka buah amal pun akan makin manis, kian hari iman bertambah, kedekatan dengan Allah bertambah, dan hidup penuh berkah, dan ketenangan karena menapak pada jalur yang diridhoi. Jadi itu suatu contoh. Maksudnya menjalankan amaliyah dengan ilmu dan tata cara dan syaratnya. Semoga bisa jadi renungan Sang Kiai.